Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ubil lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya wasi'al karam Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة خصوصا إلى أرواح الوالدين حاجة حسبي الله بن أهل بن حاج جاية بن حاج عبد الرحيم بن حاج باصر بن حاج دول وإلى أرواح والدات حاجة سيدي زبيدة بنت حاج سلم بن نعيم وإلى أرواح الحاج أحمد درسي الشيخ أحمد الشيخ وإلى أرواح جميع المشركين وجميع أهل كومبلك PL ولمن وجميع أهل الحق فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال عليه الصلاة والسلام
Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farfaqa bihim farfaq bihi wa man syaqqa alaihim fasyuqqa alaihi. Ya, itu ya. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa yang mengurus urusan umatku, syai'an, ya, mengurus tentang sesuatu, farofaqo, lalu orang tersebut mengurusnya dengan ramah, dengan mudah, ya. Farbab bihi, maka bikin mudah orang tersebut. Jadi kalau ada orang ya dipercaya menduduki jabatan tertentu, lalu orang tersebut mengurus urusan masyarakat dengan baik, dengan ramah, dengan mudah, maka Nabi doain supaya orang itu dibikin mudah urusannya nanti. Kan kadang-kadang orang ada staf kelurahan aja, kalau kita mau bikin apa-apa susah, saudara. Tapi bukan di kelurahan sini, di kelurahan lain gitu ya. Saya pernah mau mengurus sesuatu dan harus ada tanda tangan lurah. Kemudian saya datang ke kelurahan, saya tanya, ada Pak Lurahnya? Oh, Pak Lurahnya nggak ada. Pak Lurahnya sedang ada di wali kota, rapat dengan Pak Wali. Udah saya turun, ada yang kenal sama saya. Lah Ustadz, ada apa ini ke kelurahan? Mau ini. Mau minta tanda tangan lurah, katanya lurahnya lagi ada acara di wali kota. Sini suratnya saya bawa. Oh, ada lurahnya di belakang lo lagi main catur. Gitu. Benar ini, saudara, benar kejadian. Cuman saya kagak sebutin lurahnya, ya. Ada lurahnya itu di belakang lagi main catur mas staf. Udah itu dibawa. Ini ada kiai ini minta tanda tangan. Langsung ditanda tangan, ya, terus sama orang tadi di stempel, dikasih lagi ke saya. Saya kasih uang ucapan terima kasih, jangan Ustaz. Nah, duit Ustaz sama saya haram, gitu. Ya udah saya terima kasih, yang penting Ustaz doain aja. Jadi itu kan bikin susah orang itu, ya. Lurahnya ada di belakang, lagi main catur. Ketika saya dikasih tahu mas staf-stafnya, lurahnya lagi di wali kota. Ya saya percaya aja, barangkali ada urusan. Ya, terus ada yang kenal sama saya, ada lurah di belakang main catur, gitu. Emang begitu kelakuannya lurah, gitu.
Tapi sekarang udah selesai, udah purna, udah nggak jadi lurah lagi gitu. Itu saudara ya. Jadi masing-masing ya dengan karakternya masing-masing. Itu kan main catur nggak ada urusannya dengan dinas. Kalau lagi senggang main catur. Ya, tapi kalau urusan dinas kerjain dinas di belakang. Jadi hanya orang tertentu yang tahu, saudara. Sehingga sebutin, saya yakin Bapak Ibu kenal dengan lurahnya, kan kelurahan kita sama ya. Ya banyak. Saya pernah ngurus surat, terus saya dipersulit sama staf kecamatan itu dengan alasan ini itu. Saya penuhi lagi lah apa yang menjadi persyaratannya. Karena persyaratannya dari RT RW kan diambil oleh pihak kelurahan. Setelah itu dibikin surat pengantar dari kelurahan untuk ke kecamatan. Saya sampai kecamatan, dipersulit sama staf kecamatan. Saya diam aja, nggak kata apa-apa. Apa yang harus saya penuhi? Saya bilang gitu. Harus ini, ya, nggak apa-apa. Yang penting sampaikan ini kepada Pak Camat itu. Pas gitu camatnya baca, nah itu nama saya gitu. Kata camatnya, panggil orangnya, jangan di depan, suruh kemari gitu. Bingung dia. Itu abang saya, kata camatnya. Camatnya waktu itu Abu Bakar. Ya, Haji Abu Bakar. Haji Abu Bakar itu Abu Bakar Salim Tanah Koja, ibunya adiknya bapak saya yang nomor berapa gitu ya. Akhirnya saya dipanggil ke ruang camat. Orang yang mempersulit saya itu malu pas gitu saya dipanggil ke ruang camat. Camatnya cium tangan sama saya. Lah abang gitu ini kita. Orang yang mempersulit malu. Tapi saya kagak ngomong kalau saya dipersulit nanti dianya kesian jadi masalah gitu. Ya, tapi begitulah. Kita kalau ngurus sesuatu jangan mempersulit orang. Jadi apa yang bisa saya bantu? Mari saya bantu gitu. Jadi orang kan kalau udah disulitin dari awal, orang jadi pikirannya kacau. Ya. Jadi seperti itu saudara sekalian ya. Jadi kalau kita ngurus apa saja ketika aturannya itu sudah terpenuhi, layani dengan baik. Orang ada yang mengalami keluhan kepada saya, itu ada pihak staf di kelurahan Klender, ya namanya si A. Kalau berurusan di tangan dia, walaupun surat udah lengkap, dipersulit. Yang mempersulit seorang ibu lagi perempuan. Ya gitu. Coba saudara. Sampai RW ini juga dipersulit. RW orang tuanya meninggal, mau urus surat keterangan kematian, dipersulit sama ibu itu. Padahal dia RW, salah satu RW di Kelurahan Klender. Dia kan kalau malam Kamis itu di Silma,
di Siluman Merah itu Masjid Bilalus Salam, banyak RW yang pada hadir ngaji itu ya, barangkali ada 5 atau 6 RW yang ikut ngaji sama saya malam Kamis, Mbak Isya. Itu suka pada cerita, rupa-rupanya RW yang satu dengan RW yang lain saling mencocokkan. Mudah-mudahan ibu itu dengerin pengajian dari sini nih, supaya supaya terjadi perubahan. Semuanya orang dipersulit, tapi kalau ngadepnya bukan ke ibu itu, semuanya lancar dengan persyaratan yang sudah terpenuhi. Ya, saya minum dulu ya. Ya, ada yang puasa nggak? Kalau sama ibu itu sulit. Kalau ada orang mau urusan sama ibu itu, nggak mau dia carinya sama ibu atau petugas yang lain, pasti sulit gitu ya. Rupanya ibu itu nggak ngaji hadis ini nih. Ya, kalau belum sampai ya ngajinya ya. Gitu. Jadi kalau dia bikin urusan orang dengan telah terpenuhi aturan persyaratannya dipersulit, nanti dia akan dipersulit. Tapi kalau dia mempermudah dengan persyaratan yang terpenuhi, maka dia juga nanti akan dipermudah. Wa man syaqqa alaihim, dan barang siapa yang mempersulit urusan umatku, ya. Jadi ada orang yang mempersulit urusan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasukka alaihi, ya Allah bikin sulit itu orang nanti, ya. Ada orang yang semuanya dokumen persyaratannya udah oke, udah terpenuhi, tapi dibikin sulit aja. Nanti ada sesuatu yang diselipin di balik meja, baru itu lancar. Padahal saya juga biasa, tapi biasanya kalau udah selesai. Kalau udah selesai, saya kasih ucapan terima kasih. Udah selesai nih, buat beli gorengan, apa beli es, kalau yang laki buat beli rokok. Ucapan terima kasih kita kasih, ya kita hargai. Ya tapi begitu, rata-rata dipersulit. Nah, jadi kalau orang mempersulit, kata Nabi, bikin sulit nanti urusannya ya Allah, gitu ya. Nah, kita jangan mempersulit. Selama persyaratannya terpenuhi, bikin mudah aja. Bilang aja, oh Bapak, ini persyaratan ini kurang, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Nanti kalau ini selesai persyaratannya, insya Allah semuanya lancar, gitu. Wa qala alaihi salatu wassalamu, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min walin yamutu yauma yamutu wa huwa khashin li ra'yatihi illa harramallahu alaihil jannata. Al-hadisa. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min walin, tiadalah
seorang pemimpin, ya, yamutu, dia meninggal dunia, yauma yamutu, di hari meninggal dunianya, wa huwa ghashin, sedangkan dia dalam keadaan menipu, li ra'yatihi, pemimpin itu menipu rakyatnya, illa harramallahu alaihil jannata, kecuali pemimpin yang model kayak begitu Allah haramkan dirinya terhadap surga, ya. Jadi kalau ada seorang pemimpin, ya, wali, kalau kita kan taunya tingkatan wali kota itu setara dengan bupati, ya, wali kota. Walin itu maksudnya ya siapa saja yang menjabat, ya. Dari mulai tingkat lurah kah, wali kota kah, bupati kah, gubernur kah, dan seterusnya, kepala seksi kah, kabid kah, kabak kah, itu semuanya masuk kategori walin, ya, pejabat, ya. Jadi kalau ada orang, ya, sampai kepada orang nomor 1 di negara tersebut atau orang nomor 2 di negara tersebut, ketika dia meninggal dunia sementara masih menipu rakyatnya dengan tipuan-tipuan tertentu, orang yang model kayak begitu akan diharamkan oleh Allah surga baginya, ya. Makanya berat, ya. Bagusnya, ya, semua itu diselesaikan sebelum mati, ya. Itu dia. Karena kita sudah diajarkan bagaimana pemimpin-pemimpin, ya, khalifah yang adil, ya, zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan sampai cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu negara surplus, ya, dari kekayaan itu dibagikan kemana-mana, karena keadilan, ya. Karena itu emang suatu keharusan yang dikelola oleh seorang pemimpin. Kan nanti pemimpin itu ada haknya dari gajinya dan lain-lainnya, gitu, ya. Tapi kalau dia melakukan penipuan-penipuan, maka akan jadi masalah. Makanya sebelum wafat, kalau ada yang macam seperti ini, ya dikembalikan saja, selesai, ya. Banyak dikembalikan. Saya punya keponakan, ya, anak empok saya, Ustazah Hilmah, itu auditor di inspektorat, ya, di salah satu kementerian. Dia kerjaannya keliling aja, periksa-periksa. Saya bilang sama dia, kalau ada temuan jangan gimana-gimana, kembalikan saja kepada kas negara, suruh kembaliin. Karena orangnya kan tampangnya itu rada serem, orangnya kagak ada omongnya, kalau melihat diem, orangnya gede tinggi, gitu, ya. Saya bilang, udah, kalau ada ini
ada temuan-temuan, suruh balikin aja ke kas negara. Kalau yang diambil adalah uang jalan, uang transportasi. Berapa uang jalan ke sana, berapa hari, itu yang jadi hak kita. Kalau pakai yang gitu-gitu nggak usah udah. Iya, kesian. Apalagi orang pakai ditekan-tekan gitu, jangan, udah suruh pulangin aja, selesai. Jangan pakai di BAP macam-macam, ketemu ada temuan ya, saya bilang suruh kembalikan aja ke kas negara. Iya, kadang-kadang temennya suka ada yang neken-neken gitu ya, jangan ikut-ikut temen. Pokoknya yang penting ada selisih, suruh kembaliin, jadi orang enggak tertekan gitu. Dia lagi ketakutan aja sekarang, takut dipindahin ke Kalimantan, ke IKN. Lah, anggap orang kerja ketakutan dipindahin. Ustaz Agus saja senang dipindahin ke IKN, masih tanahnya murah di sana katanya gitu. Wa alaika bibirril walidain. Berikutnya, lazimkan atau wajib bagimu untuk berbakti kepada kedua orang tua, ya. Bibirril walidain. Fa innahu min aujabil wajibati. Karena berbakti kepada orang tua itu terbilang kewajiban yang paling utama, ya. Min aujabil wajibati. Kewajiban kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang paling utama di atas segala-galanya. Karena Allah menyandingkan perintah kepada Allah dengan kedua orang tua. Selalu begitu dalam ayat-ayat, ya. Wa iyyaka wa uquqahum. Hindarkan, ya, takutkan dari durhaka kepada orang tua, ya, melawan kepada orang tua. Fa innahu min akbaril kabairi. Karena durhaka melawan orang tua terbilang daripada dosa-dosa yang paling besar. Kalau Bapak baca kitab yang namanya Az-Zawajir, yang dikarang, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami, itu ada banyak kumpulan dosa-dosa besar. Jadi kalau kita baca itu ngeri kita. Jadi ketika kita baca, maka kita akan tahu ini dosa besar, ini dosa besar, ini dosa besar, ini dosa besar, ya. Jadi sekian banyak. Dulu bapak saya cerita, dia baca kitab Az-Zawajir sama guru Marzuki Muara, ya. Itu kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami.
terbilang daripada Syekhul Masyayikh, ya, ulama besar. Jadi salah satu guru Ibnu Hajar Al-Haytami diantaranya adalah Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari. Salah satu guru daripada Imam Zakaria Al-Ansari adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ketika orang tanya, Tuan Syekh Zakaria Al-Ansari, kenapa Anda menjadi manusia begitu alim, begitu cerdas? Kata dia, saya ini diapit oleh 2 batu. Ibnu Hajar kan anak batu. Guru saya Ibnu Hajar Al-Asqalani, alimnya luar biasa. Murid saya Ibnu Hajar Al-Haytami, alim, cerdas, kritisnya luar biasa. Jadi saya mau ngaji mutolaah kitab, saya mau ngajar juga mutolaah kitab. Begitu saudara. Ya kayak guru-guru sama kan. Nah, mau ngajar, ulangi pelajarannya. Makanya guru itu lebih pandai daripada muridnya karena sudah berulang-ulang. Ini kan dialamin Pak Juwet, Ustadz Agus, kadang-kadang ngajar itu udah kagak pakai buku. Kenapa? Karena diktatnya itu udah ada di kepala, gitu ya. Begitu saudara sekalian. Ya. Itu kata Ibnu Hajar. Kata Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari itu makannya apik. Dia kalau makan itu seringan pakai kulit semangka. Kulit semangka itu kalau di sayur enak itu. Kan semangkanya kan dimakan tuh. Kan kulitnya kan masih tebel, jadi kulit hijaunya atau kulit apanya dikupas, disayur kayak sayur labu, direbus kayak ya kayak labu gitu ya. Saya di belakang rumah saya pernah tumbuh liar itu melon. Ya, melon sama ada keluarga belum waktunya dipetik, melonnya cakep banget. Terus kata istri saya, Bi, udah dipetik sama si Anu gitu. Dibelah masih belum matang. Terus diapain? Udah sayur bening aja, anggap aja ini labu gitu. Enak bener ya. Kalau kagak percaya, cobain ntar ya. Gitu. Nah itu Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari, kalau mau makan dia cari yang begitu-begitu, yang halal, sehat gitu ya. Nah kalau anak-anak sekarang kan jamput ya, tidur di kamar tapi tahu-tahu udah ada kiriman macam-macam ya. Kalau masih sate taichan masih mendingan. Kalau yang lain-lain, yang aneh-aneh kan repot sekarang. Lihat pada di media. Nah, ini saudara sekalian, bahwa berbakti kepada orang tua terbilang daripada kewajiban yang paling utama, sedangkan durhaka kepada orang tua terbilang daripada dosa yang paling besar. Jadi kalau bapak-bapak
pengen tahu tentang dosa-dosa besar, silakan lihat di kitab Al-Jawazir yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka, Tuhanmu Allah ya telah mewajibkan, memerintahkan, alla ta'budu illa iyyahu, bahwa kamu tidak boleh beribadah, kamu tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu perintah Allah. Ya. Kita tidak boleh menyembah, tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu juga ya mewajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini kita lihat ayatnya ini bersandingan antara perintah beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Coba, luar biasa makom orang tua, tinggi. Nggak boleh kita durhaka melawan ya. Kalau kita lihat sekarang banyak anak-anak yang pada berantem sama orang tuanya ya, kadang-kadang ya sampai melukai orang tuanya, bahkan bisa menewaskan orang tuanya karena satu dan lain hal. Nah, ini sudah menyalahi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Padahal perintah untuk berbakti ya, untuk berbuat baik. Al-ayata tammimil ayata, silakan disempurnakan ayatnya ya. Lihat di Al-Quran, nah, bisa lebih luas lagi. Wallati ba'daha, sedangkan pada ayat yang setelahnya, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anishkurli waliwalidaika ya. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada aku, waliwalidaika, dan bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Lagi-lagi ayat perintah bersyukur kepada Allah disandingkan juga syukur kepada orang tua. Jadi begitu tinggi martabatnya. Makanya kita diingatkan ridallah fi ridal walidain. Nah, jadi ridho Allah ada pada ridhonya orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Murka Allah juga ada pada murkanya orang tua gitu. Sampai seperti itu, saudara. Makanya kalau kita lihat cerita-cerita sinetron dan sebagainya, banyak anak itu
yang ketika orang tuanya sudah kondisinya lemah, nggak mau ngurus, ditaruh di panti jompo. Banyak yang melakukan seperti itu. Padahal disitulah ajang keberkahan dan disitulah keramat berjalan. Ketika mengurus orang tua, keramat berjalan, keberkahan mengalir buat anak yang khidmat membantu orang tua. Kadang-kadang emang suka membuat hati itu nggak nyaman, apalagi kalau orang tuanya udah lemah. Kencing di tempat, buang air di tempat. Ya, kita jangan marah, kita juga dulu kencing di tempat, buang air di tempat. Ingat nggak? Ya, saya ingat ya, anak-anak saya masih pada kecil waktu itu ya. Kita lagi buka puasa, tiba-tiba ada yang BAB anak itu. Ya, uminya lagi makan, berhenti itu, diberesin dulu ya, dilap dulu, dibuang dulu ya, dibersihin dulu orangnya. Udah begitu. Sekarang kita kadang-kadang suka lain ya gitu. Ini gampang diucapin, berat dipraktikin. Apalagi punya pasangan kadang-kadang yang enggak mengimbangi gitu ya. Udah sana, orang tuamu taruh aja di panti jompo. Nah, gitu. Ya sudah, itu apa namanya, kita kehilangan keberkahan, kita kehilangan keramat berjalan ya gitu ya. Dulu saya punya guru, namanya Guru Haji Ahmad Dasuki. Ya, tinggalnya di Bojong. Sekarang orang taunya Bintara. Ya, Bintara. Saya ngaji lama sama beliau. Saya sempat bertanya sama beliau, Ustadz, kenapa sampai usia seperti ini masih belum menikah? Itu. Terus kata dia, masih ada nyak, kata dia. Masih ada nyak. Saya nggak mau nanti punya istri justru berseberangan sama nyak. Berarti kita jadi anak durhaka. Padahal dia tahun 55 udah mondok di Al-Wataniyah di Klender. Nah, tahun 73 pulang ke Bojong. Kata bapak saya, Ki, pulang dah, bikin madrasah. Dia bikin. Ketika saya ngaji, bapak saya meninggal 82, saya pengen ke Lirboyo. Kata ibu saya, jangan, kalau lo ke Jawa, ibu nggak ada temennya. Nah, empok lu udah diboyong sama suaminya, ibu tinggal sendiri. Nah, kalau lo ke Jawa nggak punya teman, udah ngaji Medasuki gitu. Itu saya ngaji lama dah tuh, dari bapak saya meninggal tahun 82. Suatu ketika saya tanya, Ustadz, ini udah kondisi usia begini masih belum menikah juga gitu. Nah, dia bilang masih ada niat supaya dia tidak menyakiti orang tuanya. Ya udah, saya paham dengan alasannya begitu ya. Niatnya udah sepuh gitu. Belakangan orang tuanya meninggal, baru dia menikah. Sudah umur 60-an.
Jadi udah umur 60-an menikah, terus nggak lama punya anak satu, terus sakit-sakitan meninggal udah ya. Jadi meninggal umur 60 sekian baru kawin itu. Tapi jawaban dia bilang karena dia nggak mau nanti ada salah paham antara istrinya dengan orang tuanya. Ya sudah, siapa aja bawain perempuan nggak mau aja gitu ya. Ya begitu dah ya. Tapi akhirnya baru menikah, orang tuanya meninggal, terus nggak lama menikah. Jadi menikahnya beda 1 tahun dengan saya ya. Jadi dia nikah duluan baru saya nikah. Nah, kemudian anak dia lahir, nggak lama anak saya juga yang pertama lahir. Nah setelah itu sakit-sakitan ya terus. Nah, dia menikah dengan gadis ya kurang lebih 18 tahun. Dianya usianya udah 60 sekian. Nah, gitu ya. Barangkali kurang apa namanya? Ya begitulah saudara sekalian ya. Nah ini diiringi firman Allah, aniskurli waliwa lidaika. Jadi kita bukan hanya bersyukur kepada Allah, perintah bersyukur kepada Allah, juga bersyukur kepada kedua orang tua. Panjur, coba perhatikan. Kaifa qarranal amra bil ihsani ilaihima bitauhidihi wa syukrihima bisyukrihi. Panjur, coba perhatikan kata di dalam penjelasan ini bagaimana perintah Allah ya mengiringi bil ihsani ilaiha bitauhidihi. Bagaimana perintah Allah yang kita untuk bertauhid kepadanya ya, yang tadi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Nah itu diiringi dengan wabil walidaini ihsana. Coba dipikirkan, direnungkan betapa luar biasanya. Wa syukrihima bisyukrihi. Dan perhatikan pula bagaimana perintah Allah untuk bersyukur kepada kedua orang tua diiringi dengan ayat perintah bersyukur kepadanya. Jadi betapa tingginya kedudukan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa luar biasanya bahwa kita ini diperintahkan untuk melakukan hal itu sebagai bentuk bagian daripada birrul walidain. Ya, Masya Allah. Makanya kalau orang-orang tua kita itu sama kakek kita, sama nenek kita itu nggak berani membantah
Beda dengan orang sekarang, saudara sekalian, ya, Masya Allah. Akhirnya orang sekarang itu keberkahannya kurang. Kenapa? Karena birrul walidainnya itu tidak dilaksanakan dengan baik. Sudah isyraq belum? Sudah. Nah, berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Udah. Nah, ya udah, kalau udah isyraq, nah kita tutup dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke hal-hal yang lainnya yang ada di penjelasan kitab ini. Mudah-mudahan bagian yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita bersama, untuk selalu kita berbakti kepada orang tua. Kalau seandainya orang tua kita sudah tidak ada, saatnya kita untuk selalu mendoakan, ya, baik setelah kita sholat ataupun pada kesempatan-kesempatan yang lain, kita doakan mudah-mudahan orang tua kita, ya, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, guru-guru kita semuanya mendapatkan ampunan, curahan rahmat di dalam kuburnya, sehingga pada akhirnya kita juga mendapatkan keberkahan dan ridho dari orang tua kita, sehingga hidup kita menjadi kehidupan yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.